Jam 8 pagi dapat berita bahwa anak saya itu positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang presisi. Prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Kali ini kita akan membahas peran masyarakat dalam mendukung program Kampung Tangguh Nusantara sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 bersama narasumber kita yang merupakan salah satu relawan Kampung Tangguh Nusantara. Langsung saja kita sapa. Selamat malam Pak Dadang. Pak Dadang ini selain wakil ketua salah satu Kampung Tangguh Nusantara, Sidodadi Pak ya namanya? Iya. Bapak juga sebagai seorang wirausaha kecil-kecilan Pak ya? Siap. Jadi begini Pak, apa sih suka duka yang Bapak rasakan? Tentu kan saat Bapak ingin atau warga sekitar ada yang ingin mendirikan kampung tangguh ini, tentu kan akan ada diberi pengertian tuh ke masyarakat, apa sih gunanya kampung tangguh ini. Masyarakat kan tentu nggak akan langsung tahu tuh bagaimana sih cara Bapak memberi edukasi ke masyarakat kalau pendirian kampung tangguh saat ini, saat pandemi COVID-19 ini memang penting, perlu gitu. Gimana Pak? Ya. Coba sedikit Bapak ceritakan Pak. Gini, awalnya kira 10 bulan yang lalu pandemi COVID berlangsung dengan amat kuatnya, maka karena posisi geografis kami di Pasar Impres Kijang, jadi maka kami harus membuat satu grup relawan COVID-19 yang mana untuk kami intinya untuk memutus rantai perkembangan COVID. Jadi kami bentuklah relawan COVID di RW 20. Jadi kerja keras antara RW dan RT dengan tim relawan COVID itu dibantu dengan masyarakat, sehingga kami setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali kami mengadakan penyemprotan secara bergilir dari RT 1 sampai RT 5. Itu program yang sudah dilakukan saat ini masih berjalan begitu Pak? Masih berjalan Masih selama berjalan. 10 bulan dari bulan 3 kemarin. Ada nggak Pak sebelum, tentu kan kampung tangguh ini kan baru didirikan ya Pak? Siap. Sebelum itu kan tentu program-program seperti penyemprotan atau mungkin ada pembagian masker sudah berjalan. Ada nggak keterlibatan dari masyarakat atau antusias dari masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut? Antusias dari masyarakat alhamdulillah mereka sangat mendukung, bahkan sampai-sampai warga RW 20 tuh sampai dia orang menggalakkan dana untuk membantu kami penyemprotan. Oh, dari masyarakat sendiri Pak, dana Iya. tersebut? Siap. Berarti termasuk halnya berdirinya Kampung Tangguh Nusantara Sidodadi ini berarti swadaya dari masyarakat atau ada bantuan dari pemerintah atau campur tangan dari yang lain begitu Pak? Memang awalnya dari swadaya masyarakat berkembang, suka tidak suka karena kita tinggal di kepemerintahan, lurah, camat, dan pengamanan kepolisian sama Babinkas Dinas. Jadi kami ada bekerjasama. Jadi setiap bantuan tuh mengalir dengan sendirinya Ke Kampung Sidodadi tadi Pak? Sidodadi. Oke, seperti itu Pak ya. Iya. Kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dijalankan Pak, contohnya dari Kampung Tangguh ini program-programnya ada nggak? Misalnya jadwal tertentu yang akan dilaksanakan seperti apa Pak? Iya. Contohnya satu yang kita fokuskan ke penyemprotan dari rumah ke rumah setiap minimal 1 bulan 1 kali. Oh, itu tadi menggunakan jasa relawan tadi Pak ya? Jasa relawan. Oke, terus Pak? Dibantu dengan pihak kesehatan, Kapolri, TNI, kami selalu bekerja sama. Berarti Setiap semua kali instansi terkait ikut terlibat di ikut dalamnya Pak terlibat, ya? ikut terlibat. Oke. Begini Pak, penyebaran COVID-19 ini sendiri di wilayah Kampung Sidodadi tadi Pak, Siap. bagaimana Pak? Apakah banyak pasien yang terkontaminasi COVID-19 ini? Atau? Iya. Tentang warga di RW 20 itu selama berjalannya sampai sekarang ini hanya terkena 2 orang. Oh, sudah ada yang Sudah ada orang. terkena 2 orang. Alhamdulillah, salah satunya keluarga saya, anak saya. Keluarga sendiri Pak ya? Siap. Oke. Nah, jadi ceritanya gini, karena anak saya itu salah satu medis di rumah sakit SUD Bintan. Pas ada pasien, satu ibu dari kebetulan dari Sidodadi juga. Awalnya dia seperti penyakit biasa, penyakit perut. Setelah dia 3 hari dirawat, timbul rasa sesak,
langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut. Oke. Dari Rumah Sakit Angkatan Laut di swab, barulah tahu bahwa dia tuh positif. Ibu tadi Pak ya? Ya, ibu yang tadi. Okay. Jadi pasien yang lain langsung direalkan dan perawat sejumlah kurang lebih 12 orang di swab, termasuk anak saya. Perawat yang saat itu kontak langsung dengan ibu tersebut, Iya, Pak ya? siap. Berarti sebelumnya nih para perawat mungkin nggak tahu nih kalau ibu itu sebenarnya terpapar COVID-19 tadi, Pak ya? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Oke. Tidak tahu. Atas dasar itulah mungkin anak bapak di swab. Siap. Kan tentu anak bapak ngabarin nih. Apakah anak bapak sendiri yang terpapar tadi virus COVID-19 tadi atau ada rekan-rekan yang lain? Dari awalnya dari 12 orang, kalau tak salah saya 12 orang tenaga medis itu hasil swab tanggal 18 tahunnya tanggal 23 itu 2 orang yang positif. 2 orang. Nah, begitu swab yang kedua tanggal 19 hasilnya tanggal 24, ternyata yang 2 orang positif jadi negatif. Anak saya yang negatif jadi positif. Oke Pak, setelah Bapak dapat kabar kalau anak Bapak itu terpapar COVID-19 tadi, apa sih tindakan Bapak sebagai orang tua nih, sebagai keluarga yang Bapak lakukan? Gimana perasaan Bapak? Apakah gelisah gimana Pak? Iya, kita sebagai orang tua sudah pasti bisa sedikit menjiwai walaupun tidak pasti. Sewaktu anak saya mulai akan kena, kita sudah merasakan seperti akan terjadi sesuatu yang sangat besar yang kita tidak ingini. Waktu itu memang kami sudah menjalankan karantina selama 6 hari. Ke-7 harinya bahkan anak saya awalnya tidak paham bahwa dia ini positif atau negatif karena tanpa gejala. Tadinya awalnya jam 2 siang mulai masuk setel 2, ternyata jam 8 pagi dapat berita bahwa anak saya itu positif. Iya, jadi anak saya langsung ngomong ke saya selaku orang tua. Saya walaupun kita sangat terkejut karena ini perlu kita ketahui mungkin bersama. Hal yang baru mungkin bagi keluarga saat itu ya. Hal yang baru apalagi suatu penyakit COVID ini yang sangat wow keren katanya orang bilang kan. Jadi kami tetap ambil sikap kita harus tenang di hadapan anak kita. Walaupun macam manapun, walaupun ini suatu musibah yang sangat besar, tapi kita harus jalani dengan tenang. Kita harus secara langsung untuk beri dukungan ke dia juga Pak ya. Mungkin takut ibaratnya mungkin kan memang dia sehari-hari menjalani mungkin aktivitasnya seperti hal COVID ini mungkin bagi dia sudah biasa. Mungkin saat dia terkena mungkin dia agak sedikit shock pasti ya, sifat manusiawi Pak ya. Seperti itu. Dari tenaga kesehatan sendiri Pak, bagaimana perawatan Pak? Anak Bapak kan isolasi mandiri, apakah ada kontrol dari puskesmas atau rumah sakit setempat, gimana Pak? Awalnya pihak dari rumah sakit, dari Karunia ke kepala ruangnya tetap koordinasi terus. Karena anak saya ini tanpa gejala, dari pihak puskesmas pun setiap hari nelpon. Oh, nelpon via telepon Pak? Bahkan dari tim Satgas COVID di puskesmas mendatangkan penyemprotan secara berkala ke rumah Pak ya. Oke, seperti itu ya. Berarti tetap dikontrol dan dimonitor apakah ada gejala-gejala pada anak Bapak ya. Dari keluarga sendiri Pak, selama rentang waktu saat anak Bapak dinyatakan positif, ada nggak seperti flu keluarga Pak ya? Kalau anak Bapak kan sudah jelas tadi Bapak katakan tidak ada gejala sama sekali. Dari keluarga sendiri seperti Bapak atau Ibu atau adik-adiknya ada nggak gejala seperti flu atau bagaimana gitu? Kebetulan kami di rumah tinggal 3 orang. 3 orang kan? Anak, suami, saya, dan istri. Alhamdulillah selama kami melakukan karantina mandiri tidak ada gejala. Memang orang rumah kadang-kadang kalau waktu itu musim hujan, kalau musim hujan selalu flu, pilek. Tapi kami kategorikan bukan termasuk salah satu dampak positif. Jadi, namun saya sebagai kepala keluarga tetap mengkoordinasikan, memberitahukan kepada RT RW dan tetangga kiri kanan. Oh, saat itu RT RW sudah tahu gitu kalau anak Bapak positif 19 atau bagaimana? Waktu itu belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi setelah saya dapat berita saat itu juga saya kasih tahu ke masyarakat RT RW melalui via telepon atau Bapak ketemu secara langsung? Karena kami punya grup WA. Oh, grup WA. Di kampung tersebut Pak. Oke. Jadi kami langsung menyebarkan bahwa kami
salah satu keluarga kami terdampak positif COVID. Oke, seperti itu Pak ya. Iya. Saat Bapak memberi informasi seperti itu, ada nggak sih Pak rasa-rasa, misalnya contoh Pak ya, Iya. dikucilkan di masyarakat atau bagaimana? Atau malah sebaliknya nih, datang bantuan dari masyarakat sekitar untuk, ya mungkin kan saat itu Bapak isolasi mandiri nih, satu keluarga Pak ya tentunya Pak ya. Nggak mungkin Anda Bapak sendiri nih kan. Iya. Satu keluarga itu kan mungkin Bapak Ibu beraktivitas keluar misalnya belanja begitu tidak bisa kan, terbatas tuh Pak. Siap. Ada nggak sih Pak bantuan dari kampung sekitar tuh Pak untuk keluarga? Alhamdulillah, baru kita ketahui bersama, apabila salah satu keluarga kita terkena virus COVID-19, maka kita jangan terlalu minder. Oke. Terhadap masyarakat, bahkan kita harus kasih tahu. Alhamdulillah, dengan kekompakan di kampung Sidodadi yang dari dulunya kayak begitu, apabila ada salah satu keluarga yang kena musibah, alhamdulillah dibantu. Luar biasa Jadi, kampung sudah di Pak ya? Siap. Jadi sebelum memang terbentuknya kampung Tangguh tadi, memang sudah masyarakatnya sudah Sudah biasa. welcome Pak ya? Iya. Dengan hal seperti ini ya? Siap. Oke. Ya, jadi bantuan merupakan sembako, termasuk perobatan, mereka sediakan diantar, tapi dengan jarak yang sangat terbatas. Misalnya mereka tidak saya larang untuk mendekati pintu rumah, jadi taruh di halaman. Oh, mereka taruh di halaman. Siap. Terus mereka kan tentu ditaruh di halaman. Bagaimana cara mereka informasikan ke Bapak tuh? Iya. Pak, kalau makan udah saya antar nih, seperti itu Pak. Saya kembali lagi karena grup WA di kami aktif terus. Oh, Jadi aktif terus, 30 menit sebelum mereka hadir ke rumah, mereka sudah tahu. Saya mau datang, tolong tunggu depan rumah. Oh, luar biasa sekali Pak. Siap. Berarti generasi milenial semua nih masyarakat Yes, oke, situ mantap. tadi, luar Iya. biasa Pak ya. Mungkin Pak sebelum kita tutup ada nggak sih Pak motivasi-motivasi yang mau diberikan? Mana tahu Pak Kampung Tangguh ini bisa menjadi contoh dan menginspirasi untuk masyarakat desa yang lain agar bisa berdiri gitu Pak. Ya. Jadi begini, untuk masyarakat Bintan khususnya dan yang tempat lain juga, untuk menjadi kampung tangguh berawal dari kegotong royongan yang baik, libatkan seluruh instansi kesehatan, pemerintah, Kamtibmas, kepolisian, TNI, supaya daerah kita tetap terjaga, terisolir dari segala penyakit. Jadi apabila salah satu keluarga yang terkena dampak virus COVID-19, jangan malu, jangan segan. Untuk kita selalu berkoordinasi dengan tetangga, RT RW. RT RW harus tahu karena dia memperpanjang langkah kita untuk kesehatan atau untuk membantu kita sandang pangan kita termasuk sembako dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini bukan suatu aib sebenarnya Pak ya? Bukan. Nah, malah ini sebenarnya hal yang positif sebenarnya kalau seandainya kita terpapar. Sekarang kan banyak nih Pak orang yang sebenarnya mempunyai gejala seperti flu, kan gejala-gejala COVID tadi seperti itu kan Pak. Tapi karena takutnya tadi mereka menjadi keluarga malu, mereka takut melaporkannya sehingga ya mungkin mereka saat itu terkonfirmasi positif COVID-19, tapi dengan ada seperti itu mereka beraktivitas seperti biasa sehingga tertular bagi orang lain Pak ya? Iya. Oke, jadi pemirsa, intinya kita tidak perlu takut dengan COVID-19 ini dan kita juga tidak boleh sepele dengan ini. Tetap jaga protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, ikuti anjuran pemerintah, jaga kesehatan dan tentunya hindari berkerumun. Jika tidak perlu atau tidak terlalu penting Pak ya untuk keluar rumah, saya rasa lebih baik kita di rumah saja Pak ya untuk saat ini Pak ya. Ya, kita sama-sama berdoa lah Pak, semoga COVID-19 ini khususnya di wilayah kita dan di Indonesia cepat selesai Pak ya. Sehingga aktivitas kita mungkin bisa kembali normal Pak ya. Terima kasih Pak atas Masya Allah motivasi-motivasi yang Bapak berikan kepada kami. Mungkin ini bisa menjadi sebagai bahan edukasi nih Pak untuk masyarakat nantinya. Oke Pak, mungkin sekian dan terima kasih. Mungkin saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.